Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Hey DND, selamat datang di Drum and Drum. Alright, jadi kali ini kita bakal bertemu dengan dua drummer metal kebanggaan Indonesia. Siapakah dia? Yes, jadi kali ini gue sudah bersama dua orang drummer metal kebanggaan Indonesia. Aduh. Amin. Amin. Kita nyebutnya Bandung Pride. Bandung Wadah. Pride, Bandung juara. Karena Bandung dua-duanya dari Banyak Bandung. banget. Bandnya dari Bandung dua-duanya ya. Bener gak sih? Yoi. Yoi. Alright. Yes, hari ini ada Putra Burger Kill dan Oki Fadlan. Itu tepuk tangan lu dong. Halo semuanya. Drum and Drums. Drummer. Halo. Drummer aja lah. Drummers. Hari ini gue pengen tanya-tanya sama lu. Tips menjadi drummer metal. Oki. Tips jadi drummer metal, lo harus sering makan. Lo kalau nggak makan lo nggak ada energi. Oh, oke. Oh, oke. Berarti harus Iya, sering makan ya. Karena kalau kita main metal tuh kayak kita olahraga sih, sama aja kayak olahraga. Benar nggak sih, Put? Ya. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. butuh energi yang lebih kali ya. Tapi Ya. nggak tahu sih lihat si Iqbal, lihat si Ray kayaknya powernya kenceng-kenceng sih. Jadi kayak ya tapi Iqbal makannya banyak sih ngeliatnya dari badannya jadi kelihatan pasti makannya banyak. Emang perlu makan banyak sih semua drummer basically. Ya, emang perlu makan banyak. Kuncinya itu ya, yang terutama lo harus makan ya biar dapet energinya ya. Iya, makan. Terus lo harus latihan rutin juga. Ya. Waduh. Ya. Itu sih. Ini berdua ini waduh. soalnya gue lihat lu sering sticking ya kalau di rumah ya. Jarang gua mah. Buat konten Ya, doang. Kalau buat konten doang. Buat konten. Ya, Males intinya banget. nggak akan lama-lama amat sih. Kalau Ya. kalau lu put tips yang paling penting nih jadi drummer metal itu apa? Apa ya? Ini attitude sih. Maksudnya bukan attitude positif attitude gitu, cuma emang pembawaannya aja sih. Oh, pembawaan. Yoi. Pembawaannya Betul. wibawa buat megang. Kalau lo tuh jadi drummer metal tuh, metalhead tuh emang dari wibawanya sih. Emang harus gimana ya, wibawanya beda lah. Yes. Wibawa Ya kayak sih apa tuh kalau contohnya? misalnya kalau yang menurut opini gua yang selama ini gua jalanin kayak drummer metal tuh pas dilihat tuh wibawanya pasti anjir nih kayak apa? Gua mau ngomong ke personal itu pun segan gitu. Oke. Cuma dalam konteks yang positif, nggak yang segan yang sombong gitu. Itu emang pembawaannya dari cara bercandanya juga beda kan sama si Oh ya? metal attitude itu bercandanya beda sih. Bercandanya sih lebih parah kayaknya menurut gua sih daripada yang Ya, daripada yang maksudnya nggak tahu kalau di luar metal ya. Kalau di scene metal yang gua cemplungin ini emang terutama Bandung ya emang bercandanya ngaco banget sih. Tapi seru. Jadi emang metal attitude-nya itu dari bercandaan wibawa emang berasa beda sih. Kalau gue itu di luar teknis ya. Di luar teknis itu sih. Oke. Siapa sih drummer metal Indonesia yang maksudnya yang jadi panutan kalian berdua itu? lo dulu deh, Put. Gue Bung Gorus, Andion Gorus tuh. Indian Gorus ya? Andian Gorus pasti gue pertama suka drummer lokal yang main metal. Andian Gorus. Terus kedua Mas Adit itu drummer Siksa Kubur sekarang. Oh iya. Ya jadi dia tuh liat di waktu Instagram. itu kan si Andian Gorus kan drummer Siksa Kubur kan pertama. Terus dia ke Dead Squad, terus gue masih ngecek Siksa Kubur, cari tahu penggantinya Gorus siapa, terus ya itu Mas Adit itu dan gue juga suka sih sama dia. Kalau lu Ki? Yang pertama, kalau buat sih pertama kali tuh lihat konser kan emang sama BK ya. Jadi maksudnya dulu masih zaman Abah Andris tuh. Jadi
secara nggak langsung dia kayak mempengaruhi pemikiran gue kalau main metal tuh, wah gila, coolnya harus kayak gini gitu. Maksudnya karismanya tuh harus kayak gitu. Terus yang kedua, Bang Gorus sih. Karena lagu yang pertama kali gue denger kalau belajar tentang blasting itu Lagu apa? pasti lagunya Dead Squad gitu. Oke. Kalau drummer metal nih ya, drummer metal tuh harus identik dengan blasting nggak sih? Ada nggak drummer Nggak metal juga. yang nggak blasting? Lihat ini deh, Mario Duplantier deh dari Gojira. Kenapa? Dia itu jarang banget blasting, tapi wah gila powernya ngeri banget, man. Gojira nama bandnya. Iya, dan ada nama band namanya Gojira, band Prancis. Nama bandnya Gojira dari Prancis. Nah itu drummernya namanya Mario Duplantier. Itu dia jarang banget nge-blasting, tapi permainannya wah powernya kece abis sih. Blasting itu yang sebenarnya gitu ya? Blasting atau blast beat itu sebenarnya menurut gue tuh cuma sausnya aja sih. Kayak bumbu buat yang gimana ya, yang emang spesifik dipakai ke genre yang lebih spesifik gitu. Salah satunya kayak grindcore, terus death metal gitu. Maksudnya kok dibilang dari keseluruhan heavy metal music itu nggak mesti harus ngasih sauce blast beat itu. Kalau emang bandnya nggak perlu pakai teknik blast beat sih, menurut gua nggak mesti sih. Ya, menurut gua sebetulnya sih kalau misalkan blast beat tergantung ya, maksudnya tergantung kebutuhan dan tergantung jenis metal yang dimainin. Betul kata Putra tadi, kayak misalkan kita grindcore nih, masih ada maksudnya masih dominan tuh yang main blast beat, apalagi death metal gitu. Itu kan mungkin kayak identitas tapi yang yang sangat spesifik gitu. Jadi nggak semuanya metal harus ada itu juga. Tapi mungkin buat di beberapa genre lain kayak misalkan di heavy metal pada umumnya mungkin ya itu benar hanya dijadikan sauce. Tapi kalau misalkan kita masuk ke yang lebih ranah metal yang lebih spesifik, contohnya kayak death metal, brutal death dan segala macam itu yang lebih spesifik di arah metal itu pasti ya adalah salah satu yang kayak wah ini lagu kok aneh ya kalau nggak ada blast beatnya gitu. Nah itu sih kayak misalkan di death metal kok aneh nggak ada blast beatnya ya, kok aneh nggak ada ininya gitu. Jadi mungkin itu jadi salah satu identitas spesifik kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke. Kalau Burger Kill tuh ada? Gitu. Ada, cuma itu kayak gue bilang tadi, karena Burger Kill tuh nggak mainin yang genre spesifik harus pakai blast beat ya. Jadi nggak terlalu banyak. Ada beberapa lagu. Karena kalau di Burger Kill itu cuma jadi sauce-nya aja. Tuh. Bukan bagian yang penting gitu ya? Bukan bagian yang penting, emang sauce-nya aja. Jadi emang kayak nyari groove lain lagi selain yang udah dipakai, pakai blast beat, pakai grinding, gitu-gitu sih. Oke tuh pasti sering pakai tuh kalau karena emang kebutuhan bandnya. Ya. Gitu. Kalau grinding tuh apa istilahnya tuh, Ki? Kayak sebetulnya kayak lu alternate aja single stroke kayak 1 and 2 and 3 and 4 and gitu. Cuma mainnya dia tuh cepet gitu. Jadi kayak jadi kayak gitu. Jadi alternate stroke tapi cepet. Sebetulnya alternate kiri kanan biasa. Satu main biasa di bell, di right, satu main di bell, satu di snare. Jadi N-nya N-nya atau I-N-nya itu main di snare. Oh, gitu. Gue baru tahu nih ada blast beat. Kalau blast beat tuh barengan berarti ya. Kalau grinding gitu ya. Kalau grinding alternate kiri kanan misal. Nah si bass drumnya itu jatuhnya bareng sama tangan kanan kita pas kerait gitu. Jadi bass drum itu bareng sama tangan kanan biasanya. Di 1, 2 gitunya, di N-nya itu cuma snare doang. Jadi tak 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 nah, gitu sih. Bunyinya jadi kayak gitu. Nah, ini ilmu baru nih buat teman-teman yang nonton. Jadi ada pakai dong. Pas main sama hi-fi lu pakai dong. Jangan nanti pingsan Neida. Udahnya lo diomelin gak tuh? Cara lo ngelatih blast beat, grinding. Terus ada apa lagi sih teknik istilah di metal itu? Selain 2 itu? Sebetulnya basicnya blast beat sih, cuma banyak variasi yang dirubah-rubah. Jadi kayak misalkan tadi ada blast beat yang
sebutannya tuh bom blast. Ada yang tradisional blast beat, yang kiri sama kanannya bareng kayak tadi. Jadi itu tradisional. Ada juga Ada grinding Kaskara. tuh yang alternate kiri kanan. Apa? Ada Alternate kiri. Songo, ada Kaskara. Enggak. Kalau ya blast beat sih sebetulnya itu aja. Basic, cuma banyak variasi dimainin. Kalau misalkan kayak di tangannya kita main 1/8, kalau 12 kan, misalkan di kakinya main 1/16. Ya kayak video lo kemarin lah sama Bang Gorus. Kayak gitu lah kurang lebih. Itu banyak tuh pakai 12. Ngawur banget tapi videonya. At least you try. Yes. Sumpah sih gue dari semalam ngulik dikasih, ini gimana caranya ya maininnya? Gimana Bang rasanya main blast beat, Bang? Nggak mau lagi gue. Gila. Nah giliran udah sering main blast beat kayak gue, main lagu Kahitna agak susah nih. Feel-nya tuh beda, tau gak sih? Kayak lo biasa main cepet gitu kan, terus lo kayak harus ngerasain banget beatnya kayak gitu. Jadi kayak kagok gitu. Tak. Tapi gue pengen sih main kayak gitu. Kalau lu berdua tuh sebenarnya dulu pernah main pop gitu nggak sih? Pernah lah. Kalau gue pernah lah. Hitungannya pernah. Pernah. Kan dulu di Killing Me kan? Pernah, gue Killing Me main di TV kan lagunya pop tuh. Ya pernah. Gue juga kan dulu ngebut-ngebutan. Ya, nah sebelum ngebut-ngebutan ya nih gue sempet juga main funky yang gitu-gitu sih. Oh ya? Tapi yang paling gue suka ya favorit gue sih main funky. Dulu zaman-zaman yang ngulik itu Tower of Power, terus apa ya? Sebelum main cepet tuh main itu dulu, main funky dulu sempet, terus main kalau Latin belum pernah sih. Itu susah soalnya. Swing belum pernah juga, jazz kayak gitu belum pernah. Rock udah gitu langsung loncatnya ke rock. Dari rock baru sedikit-sedikit ke arah metal sih, ya khususnya death metal gitu. Nah, terus cara lu melatih setiap hari tuh kayak gimana sih? Kan itu tangan lu harus harus balance kiri kanan sama kaki lu juga harus sinkron. Ya ngelatih kecepatan kan itu lu mesti sering ngelatihnya kan. Kalau enggak berasa juga kakunya. Apalagi kalau lagi enggak manggung berbulan-bulan gini kan. Kalau gue sih pas sebenarnya jarang sih kalau intense stickingnya. Cuma pasti adalah sekali kayak seminggu paling 3 kali. Itu juga biasanya kalau udah jam makan siang, beres jam makan siang gitu. Sama malam sih. Kalau Zen udah tidur, terus gue masih di komputer. Nah gue pasti, kan samping komputer gue ada stick sama pad. Jadi langsung aja gue main. Cuma nggak intens gitu latihannya. Kayak nggak, pokoknya nggak buat emang ngulik suatu teknik, jadi emang latihan tuh emang buat biar nggak ini aja, biar nggak lepas aja, biar apa sih namanya tuh muscle memory-nya biar nggak lupa aja. Ya. Kalau sebetulnya itu sih yang penting, sebetulnya itu kayak muscle memory itu yang lama ketemunya. Jadi kalau sekalinya si muscle memory udah ketemu, latihan sebetulnya nggak perlu terlalu lama, yang penting efektif aja gitu. Iya. Kayak misalkan gue cuma kalau gue karena lagi masa ini PSBB gini cuma di rumah doang, gue jadi ngulik teknik baru sih. Gara-gara lihat Instagramnya Oki, lihat Instagramnya si Mas Hatta, anjir ini orang-orang cepet banget kakinya udah. Jadi gue tertantang buat latihan yang baru lah, out of the box. Kalau gue sih lebih coba setiap harinya kayak gini, nggak setiap hari sih, gue jangkanya sebulan sih. Ya kalau sehari sih kayak 15 menit sampai 1 jam, pokoknya itu udah latihan pakai tangan sama kaki, cuma lebih banyak kakinya. Jadi sebulan tuh kayak kita set goal yang kecil-kecil dulu. Kayak misalkan bulan kemarin gue goalnya di 250 BPM. Nah buat bulan depan 250 BPM kaki lo. Ya itu masih pelan sih. Kalau di luar gila sampai 300 BPM. Coba Bang, bayangin. Anjrit, gila sih. Lo mainnya ini ya Ki? Lo tuh latihannya pattern 1/16 apa 1/8 sih? Sebetulnya gue pakainya sih kayak di tempo 250. Ya 200 tuh hitungannya si alternate-nya tuh lo ritme 1/8 apa 1/16? Ritmenya di 1/16 sih. Anjir, cepet gila dong.
Itu kalau enggak, tapi kalau itu kalau pengen ini sih. Itu kalau double stroke kali ya. Kalau misalkan kita pengen precise gitu sih ketukannya kayak gitu. Cuma Hmm. kalau misalkan kita telinganya udah terlalu capek di 1/16 ya gue turunin si ritmenya jadi Ih, lu 1/16. bayangin aja nih Nusa 200 nih. Nah, iya gitu berarti kan. Awal gue manasin telinga Gila. sih kayak gitu. Jadi intinya gini, Mbak, kayak misalkan kadang banyak ya drummer yang kayak pengen main cepet, terus tiba-tiba langsung main cepet, terus nggak bisa. Sebetulnya kalau menurut gue sih ya, tapi nggak tahu yang lain. Kalau lo pengen main cepet, yang pertama harus lo latih itu telinga lo dulu gitu. Jadi lo harus bisa ngedenger cepet dulu. Udah lo bisa ngedenger cepet nih, lo baru bisa aplikasiin main cepet kayak gitu sih. Intinya Oke, ntar gue coba deh. Coba, tapi jangan lama-lama put. Pusing lo asli. Gue harus dengerin siapa ya yang cepet banget itu. Lu coba tuh, ada nama band Belgia kalau nggak salah, Aborted namanya. Itu gila cepet banget tuh kakinya. Aborted. Coba denger deh. Tapi kalau misalnya lu main drum tuh buat komposisi lagu kan? Komposisi lagu yang ada di band lu kan? Iya. Nah itu komposisi lagu yang ada di band lu emang temponya bisa sampai secepat itu apa? 200 ke atas? Ya sih, kalau gue sih nggak tahu ya. Kalau si BK sih jarang ya 200 ya, si Jasad palingnya. BK jarang ya? Kalau Oki berarti ya? Mentok-mentok paling tinggi itu di 135, 140 deh. Ya kalau kalinya main 8-nya ya sekitar 270, 280 lah. Segitu. Si double time. Ya tipis-tipis lah sama Dead Squad. Ya. Iya, Dead Squad tuh berarti jarang sih. Bisa 200-an itu temponya tembus ya? Dead Squad gitu. Kemarin tuh gue yang Project Anatomy Dosa tuh sampai 300 loh. 300? Iya, itu 300. Gila. Itu makanya kadang pas di video yang itu sering switch kiri kanan kan. Kalau misalkan gue kanan terus tuh kadang nggak stabil. Ya itu. Capek. Dan gue nggak bisa main seperti 32 di tempo 150. Anjir ampun. Gila sih. Nah, tapi yang gue salut sih sama drummer metal tuh, lu tuh selalu konsisten gitu dengan style lu, dengan yang kata Putra itu pembawaan, ya kan? Kemana-mana lu selalu baju hitam, pokoknya berpakaian gelap lah ya. Enggak sih, kalau hitam gue nggak terlalu suka warna lain sih. Tapi gue kadang-kadang sih ganti. Oh ya? Yeah. Gue biasanya atasan gue tergantung sepatu. Jadi sepatu tuh kan 90% outfit. Jadi gimana sepatu gue ya atasannya ikut gitu sih. Itu ya tips fashion dari Putra. Ini Oki aja sekarang bajunya hitam. Nah kalau gue karena malas ganti Bal, gue stok bajunya hitam semua rata-rata. Kayak males gue ini lagi gitu. Kayaknya kalau gue sih berprinsip kalau manggung juga sama aja kayak kita olahraga gitu, kayak kita jogging gitu. Makanya gue lebih seneng yang sporty aja sih. Iya, celana pendek gitu loh ya. Tapi enak kayak baju hitam tuh ya, gue biasanya kalau tour juga pasti hitam mulu. Kenapa? Biar nggak ketahuan. Ini udah hari apa. Jadi kalau di foto, kan kalau tour kan pasti ada ini ya, dokumentasi foto. Biar nggak ketahuan, jadi gue pakai hitam polos aja. Jadi nggak akan ketahuan kalau gue nggak ganti-ganti baju. Padahal mah sebenarnya emang nggak ganti-ganti baju sih. Kayak kemarin tuh ke Eropa, ke Amerika kan dingin. Juga abis main kan nggak terlalu keringatan kayak main di sini kan. Jadi kayak abis main kering, besok pakai lagi. Nggak akan ketahuan juga kan karena baju polos hitam. Gitu. Nah itu keuntungannya pakai baju itu kayak gitu, Bang. Jadi lu kalau misalnya mau jadi drummer metal tuh memang harus total ya. Total fashionnya, terus total juga latihannya. Fashion. Iya nggak? Fashionnya tapi masih into metal ya. Kenapa? Yang masih into metal, maksudnya enggak. Iya, maksudnya konteks fashion bermetalnya itu masih dalam konteks fashionnya metal. Enggak kayak K-pop juga sih sebenarnya. Ya gue kalau misalkan lihat lo manggung kan kayak pakai jaket jeans gitu kan. Gue pengen coba make, tapi kalau misalkan gue main lagunya Jasad, nggak bisa tuh. Satu lagu gue langsung buset. Nggak bisa gerak badan gue kayak gitu. Nggak bisa gerak, udah ampun. Coba lo pakai gue main pakai jaket jeans,
gue main pakai jaket jeans kalau ini doang, akustikan sama berkill doang. Jadi kalau main akustikan gitu ya, nah itu baru masih lah pakai jaket. Ya. Karena emang body movingnya nggak terlalu banyak. Tapi ini kan kalau drummer kalau drummer metal kan set drumnya nggak ada yang cymbal cuman 2, tom cuman 1, floor cuman 1 kan. Kalau lu main full show. Selalu kayak candi kan set drum lo. Biasanya sih gitu, apalagi cymbal. Tapi nggak semua juga sih. Tapi kebutuhan juga sih. Kebutuhan dan visual. Iya, coba gue bilang tadi pertama kan, emang apa ya, wibawa sama pembawaannya emang lo harus ya kelihatan lo tuh drummer metal. Makanya dari visual on stage-nya juga instrumennya harus disesuaikan gitu. Yang konser-konser drummer bule gitu, dia pakai 2 bass drum tapi ternyata katanya double pedal kan, yang dipakai cuma 1. Ada yang gitu, ada yang memang pakai single. Biasanya kalau yang kalau dia pakai double bass drum tapi pakai double pedal, itu biasanya setup buat show festival itu nggak panjang. Jadi kayak lo dikasih durasi buat setup cuma berapa menit, dan itu nggak memungkinkan buat taruh 2 bass drum dan 2 single pedal dan 2 mic bass drums. Karena kan settingnya harus satu-satu tuh. Kalau 2 bass drum kan. Jadi harus tuningnya harus sama channel dari mic bass drumnya, dua-duanya harus similar. Nah, kalau durasinya panjang, ya itu memungkinkan durasi setupnya. Kalau durasi setup emang dari abis band ini, band berikutnya cuma ada jeda kayak 15-20 menit, itu kayak nggak memungkinkan. Kenapa akhir-akhir ini Axis nggak gue pakai, terus pakainya double pedal, karena mic bass drum yang si BK baru beli ini, Shure 991 ya, 91. Yang gepeng itu baru 1 gitu. Jadi gue pakai double bass drum buat 1 mic itu. Ntar kalau udah 2 mic sih gue pakai single lagi sih. Gitu. Kalau Oki nggak tahu deh. Oki pakai single bass drum. Ya, kalau gue sih masih nyaman pakai single sih sebetulnya. Karena kalau gue sih maksudnya ngelihat kebutuhan. Ya betul, tadi misalkan kita kan kalau misalkan di antara show tuh kayak nggak punya setup waktu yang banyak gitu. Nah itu sih sebetulnya. Dan kalau gue pribadi sih, gue masih lebih nyaman dengan penggunaan trigger yang trigger yang kiri kanan sih. Makanya kalau gue sih lebih titik beratnya ke arah trigger sih. Karena kan gue main temponya juga ya gitulah. Yang tadi disebutin, gue rasa kalau misalkan kita main kayak notes sepertiga di tempo 120 aja deh. Kayaknya itu agak, kalau nggak pakai trigger tuh nggak akan jelas gitu. Makanya itu wajib banget ya pakai trigger ya, biar detail ya. Betul, kalau gue sih wajib sih sebetulnya. Tapi tetap aja bukan artinya kita kayak cheating gitu. Tetap lo harus power buat lo injek ke bass drum lo masih harus ada gitu. Jadi suara akustiknya pun masih keluar. Jadi nanti di blind. Sebenarnya kick trigger itu kan buat nge-cut through si frekuensi high gain gitar. 3 frekuensi high gain itu kayaknya agak susah. Jadi emang harus ada bantuan kliknya si trigger sih. Jadi wajib tuh ya. Ya wajib. Kalau gitarnya ya distorsinya paling crunch ya, nggak perlu banget sih kick trigger. Kalau crunch nggak perlu. Oke. Gue mau sticking bareng sama lo berdua dari tempo yang lambat sampai tempo yang cepat. Kita mulai dari tempo 70 sampai secepatnya. Kalau Oki wajib pakai kaki. Wah, anjir. Kok gue beda sih? Kok gue beda sendiri sih? Karena siap. Di antara kita yang paling cepat kayaknya kakinya Oki, yang paling sering latihan kaki Oki. Ya nggak, Put? Paling sering ninja banget emang Oki itu. Tapi power kaki gue masih kalah sama lo berdua. Kita coba ya. Mungkin sama teman-teman yang di rumah juga nanti kita boleh coba, terus sekalian kita tes seberapa cepat tangan dan kaki kita sambil berkaca. Ini yang terakhir nih. Tips latihan kalian kalau sehari-hari.
Dari Oki. Mana Oki? Mana Okinya nih? Diem. Ki, Jangan diem dong. Ki. Kan ninja kan dia saking cepetnya tuh.